Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari menjelang siang ini kita dimudahkan Allah untuk kembali melanjutkan pelajaran kita. Masih di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sekarang masuk di bab yang baru, bab al-qana'ah wal-'afaf wal-iqtisad fil ma'isyah wal-infaq wa dhammu su'al min ghairi daruratin. Bab tentang qana'ah, tentang iffah, menjaga kehormatan, al-iqtisad fil ma'isyati wal infaq, sederhana dalam hidup dan memberi nafkah, serta mencela tindakan meminta-minta tanpa alasan yang sangat mendesak. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, judul bab yang panjang, ada sekian poin yang menjadi judul bab ini. Semuanya merupakan akhlakul karimah. Semuanya merupakan akhlak-akhlak yang mulia, yang jika ada pada diri kita, maka berarti kita memiliki apa yang menjadi sumber kebahagiaan lahir dan batin, untuk selanjutnya menjadi wasilah besar bagi keselamatan dan kebahagiaan kita di kehidupan akhirat nanti. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di muqaddimah dari bab ini ada sekitar 4 ayat yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bab ini berbicara tentang qanaah, tentang iffah, tentang iktisad, ekonomis di dalam hidup, sederhana di dalam hidup, juga di dalam nafkah. Kemudian celaan terhadap tindakan meminta-minta tanpa alasan yang mendesak. Berarti ada sekitar 4 poin pembahasan yang menjadi judul dari bab ini dan menjadi topik pembicaraan dari ayat-ayat yang disampaikan oleh penulis, juga hadis-hadis yang beliau cantumkan di dalam bab ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, empat perkara ini tadi kita sampaikan semuanya merupakan akhlak yang mulia, akhlak yang agung, yang jika ada pada diri kita, insya Allah itu menjadi sumber kebahagiaan kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang bahagia saat kita berinteraksi dengan manusia.
Kenapa? Karena kita orang qanaah, orang yang iffah, orang yang iktisad, dan tidak pernah bergantung kepada siapapun. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan 4 poin ini sejatinya merupakan kebutuhan di dalam hidup dan kehidupan kita sebagai kaum muslimin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada 4 ayat yang disampaikan oleh penulis yang mengawali pembahasan bab. Ayat pertama di surat Hud. Ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun dabbah, makhluk bergerak, makhluk bernyawa di muka bumi ini, melainkan semuanya dijamin rezekinya. Siapa yang menjamin rezeki mereka? Allah Azza wa Jalla, yang diantara namanya yang husna, Allah memiliki nama Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rezeki. Di antara namanya yang husna Al-Ghani, zat yang maha kaya. Jadi di sini Allah memberitahukan bahwa Allah akan menjamin seluruh rezeki makhluk-makhluknya, yang kecil maupun yang besar, yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Semua jaminan rezekinya tanggungan Allah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui akhir perjalanannya di muka bumi yang menjadi tempat berdiamnya. Allah juga mengetahui di mana tempat berlindungnya itu. Dan juga Allah mengetahui tempat penyimpanannya. Jadi semua rezeki terkait dengan masalah rezeki itu jaminan Allah. Artinya selama orang itu masih hidup, jaminan rezekinya masih ada. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena tidaklah seseorang itu diwafatkan Allah, melainkan Allah telah mencukupkan semua jatah rezekinya. Jadi manusia hidup itu pasti dapat rezeki. Pasti dapat rezeki. Dan ini akidah Islam. Kita wajib mengimani bahwa hanya Allah pemberi rezeki. Sumber rezeki hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang jadi masalah itu sejatinya bukan urusan rezekinya, tapi pemahaman sebagian orang yang memahami secara sempit terkait dengan urusan rezeki. Sebagian orang jika mendengar istilah rezeki, maka bayangan hatinya, bayangan di benak dan juga di pikirannya itu hanyalah urusan duit. Begitu kan Ibu? Jadi kalau sedikit duit berarti sedikit rezeki. Kalau sedikit uangnya maka berarti sedikit rezeki. Nah pertanyaannya, apakah rezeki itu sebatas itu? Duit itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu bagian dari salah satu di antara sekian banyak rezeki duniawi. Dia salah satu dari bagian rezeki duniawi. Ini baru ngebahas rezeki duniawiyah.
Nah, itu salah satu di antara bagian rezeki duniawiyah itu adalah uang. Bukan satu-satunya rezeki dunia. Nah, ini yang harus dibenahi. Karena kalau kemudian mempersempit makna rezeki duniawiyah hanya sebatas pada ukuran uang dan uang, maka berat bagi kebanyakan manusia untuk dia mewujudkan syukurnya kepada Allah. Ibu, masyarakat kita yang miskin itu berapa persen? Berapa, Bu? Ada pegawai capil di sini? Gakin di Balikpapan itu ada berapa? Sedikit. Alhamdulillah. Kalau se-Indonesia banyak orang susahnya atau banyak orang yang senangnya? Banyak yang susahnya, kan begitu. Bisa dikatakan mungkin 70% masyarakat kita susah. Dengan kata lain, seret rezeki versinya manusia, kan begitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kenapa bisa begitu sehingga orang itu berat untuk bersyukur? Karena mereka mengukur rezeki itu hanya sebatas uang. Ada saya bang nggak punya uang, ngapain bersyukur? Nah, dia lupa rezeki itu tidak hanya uang. Badan yang sehat itu rezeki, mata yang normal itu rezeki. Lambung yang sehat itu juga rezeki. Jantung yang sehat itu rezeki. Ibu punya pasangan, rezeki bukan ibu? Rezeki. Banyak orang yang istiqomah menjomblo. Kita punya pasangan itu rezeki. Kita punya anak rezeki. Kita punya tempat tinggal rezeki. Masya Allah. Banyak rezeki dunia itu banyak. Kita disayang sama pasangan, rezeki. Banyak orang punya pasangan, tapi pasangannya nggak sayang sama dia. Kita disayang sama anak, itu rezeki. Punya teman yang baik-baik, punya teman yang saleh, itu rezeki. Terlalu banyak. Kalau mau dirincikan satu-satu, rezeki duniawi itu banyak sekali. Jadi bukan hanya uang. Ini harus diingat dan selalu disadari supaya kita itu mudah termotivasi untuk banyak bersyukur. Dan orang yang bersyukur itu bahagia hidupnya. Nah, kalau orang membatasi rezeki itu urusan duit, gaji saya UMR Ustaz, cuman sekedar lewat. Ya. Tanggal muda lewat. Tanggal 5 sudah gigit jari lagi. Sudah hilang itu. Barakallahu fikum. Ya susah bersyukur. Ngapain saya bersyukur? Saya nggak punya rezeki kok. Loh, sehatmu itu loh rezeki. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Belum lagi kita bicara hakikat daripada rezeki. Yaitu rezeki yang sifatnya diniyah ukhrawiyah. Oh, itu lebih besar lagi. Ibu, duduk-duduk begini ini rezeki bukan? Rezeki. Tidak semua orang bisa duduk-duduk di majelis ilmu. Sok ibu keluarin fadilah-fadilah duduk di majelis ilmu. Tidak cukup satu pertemuan. Saking banyaknya fadilah hadir di majelis ilmu. Itu baru majelis ilmunya saja. Belum ketika ibu berangkat, belum ketika ibu pulangnya. Zahiban wa raji'an. Pepeknya juga ada fadilahnya. Jadi jangan risau dengan rezeki. Allah itu maha kaya, maha memberikan rezeki. Yang harus dibenahi itu adalah pemahaman kita tentang rezeki. Karena kalau kita paham hakikat rezeki dari Allah,
maka ibu yang dirahmati Allah, kita akan mudah mensyukurinya. Tapi kalau orang tidak paham hakikat rezeki, berat bagi dia untuk bersyukur. Susah baginya untuk mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah. Sehingga yang ada hari demi hari semakin bertambah keluhan demi keluhan. Begitu. BBM naik, ngeluh. Ya. Kangkung naik di pasar, ngeluh. Kan begitu. Ya. Beras naik, ngeluh. Oh, enggak ada syukur. Rugi. Dan keluhan kita itu tidak akan menurunkan harga. Tetap saja harga naik. Jadi menderitanya double-double itu. Maka bersyukur kepada Allah. Rezeki itu bukan hanya uang. Baik. Dan insya Allah selama kita masih hidup, jaminan rezeki itu akan selalu ada. Masih pada hidup kan Ibu? Alhamdulillah. Baik. Ayat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Jadi kalau ayat yang pertama tadi itu terkait dengan jaminan rezeki bagi makhluk hidup, apalagi manusia, apalagi yang sedang berikhtiar untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa, untuk senantiasa menjadi orang saleh di sisi Allah. Dari situ hendaknya kita tidak meminta-minta kepada siapapun dan selalu bergantung kepada Allah dalam masalah rezeki dan juga segala kebutuhannya. Nah, di ayat kedua ini dijelaskan tentang yang namanya iffah. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah. Untuk orang-orang fakir. Fuqara itu jamak dari fakir. Untuk orang-orang fakir yang usiru fi sabilillah, mereka terhalang, tertawan di jalan Allah Subhanahu wa taala. La yastati'una darba, sehingga mereka tidak dapat berikhtiar, berusaha di atas muka bumi ini. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka ini orang-orang yang kaya raya. Kenapa? Minat ta'affuf. Karena mereka ini selalu menjaga iffahnya. Menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta kepada manusia. Ta'rifuhum bisimahum. Engkau wahai Muhammad mengenal mereka dari simahnya mereka, dari ciri-cirinya mereka. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak meminta-minta secara paksa kepada orang lain. Nah, infak di jalan Allah itu sasarannya adalah untuk mereka ini. Siapa? Yaitu fuqara yang tertahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa berusaha di muka bumi ini. Kenapa? Karena sibuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga memiliki sifat disangka orang-orang yang kaya. Padahal fuqara mereka itu. Tapi saking mereka itu menjaga iffahnya, tidak meminta-minta kepada manusia, tidak menjadi beban bagi manusia, maka orang-orang yang tidak tahu, mereka menyangka ini orang-orang cukup. Orang-orang yang berkecukupan.
Padahal aslinya tidak seperti itu. Dan ini kemuliaan bagi mereka. Masya Allah. Ya, terkadang kan orang itu memandang seseorang itu serba mampu. Padahal mah dia itu tidak mampu. Kenapa disangka mampu? Karena orangnya tidak pernah minta-minta. Tidak pernah nampak keluhan pada dirinya, apalagi terkait rezeki. Tapi aslinya dia itu orang yang fakir. Kan bisa saja ibu, orang itu begitu. Ada orang kaya tapi seperti orang miskin. Ada orang miskin tapi seperti orang kaya. Mana yang bagus, Bu? Hah? Barakallahu fiikum. Ada orang miskin tapi seperti orang kaya. Itu bisa dua. Bisa yang negatif, bisa yang positif. Kalau yang negatif itu miskin tapi sok kaya. Makan di restoran bintang 7 gitu ya. Ya habis, sekali gajian habis. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Miskin tapi gayanya gaya orang kaya. Pakai jubah, pakai jilbab, tidak mau yang biasa. Pengennya abaya yang harga 5 juta. Gitu ya. Nah itu namanya miskin, kelihatannya kaya, tapi sok kaya. Negatif itu. Tapi kalau ada orang aslinya dia miskin, tidak mampu, tidak banyak punya kemampuan dari sisi finansial. Tapi orangnya menjaga iffah. Mungkin dia punya penghasilan, mungkin dia punya gaji. Barakallahu fikum. Tapi kemudian dia gunakan semuanya untuk kebaikan. Cukup untuk hanya sekedar menafkahi istrinya, anak-anaknya. Dia mungkin juga punya mertua yang di bawah tanggungannya. Dia gunakan untuk mertuanya. Dia mungkin juga punya orang tua yang sekarang dikafil oleh dirinya. Dia gunakan untuk kedua orang tuanya. Sehingga mungkin kelihatannya dia ini orang mapan, orang mampu. Tapi ternyata sekali dia punya harta, langsung habis. Ya, dikeluarkan di jalan Allah. Dan dia tidak meminta-minta kepada siapapun. Nah, orang-orang yang begitu itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, justru yang selayaknya kemudian mendapatkan sasaran infak dan sedekah. Makanya miskin itu kan ada dua. Miskin yang suka minta-minta. Kemudian ada miskin yang menjaga diri dari minta-minta. Yang istimewa ya miskin yang menjaga iffah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Harta itu bagus disimpan atau bagusnya dikeluarkan, ibu? Yang mana ini? Dua-duanya ya? Masya Allah. Memang ibu-ibu ini senang yang ideal-ideal. Berarti level-level kelas atas begitu ya. Taib. Sekarang gini, ibu punya duit 1 miliar di rekening, disimpan. Ada orang juga punya segitu. Tapi dia melihat, saya cukup nyimpan 100 juta aja cukup kok. Gitu ya. Bahkan untuk 5 tahun ke depan masih bisa cukup kayak. Dia pertimbangkan segala, cukuplah disimpan 100 aja. Jaga-jaga. Terus 900-nya kemanain? Dia bangun masjid. Dia infak ke pesantren. Dia sumbangkan ke fuqara masakin. Dia bebaskan hutang-hutang orang yang kesusahan membayar hutang dan dia sudah berikhtiar maksimal. Pokoknya semua disalurkan untuk Allah dan Rasulnya, untuk Islam dan kaum muslimin. Ibu, dari dua orang ini mana yang bagus? Yang disimpan saja atau yang dia simpan sekadarnya, sisanya dia infakkan di jalan Allah. Yang mana yang bagus?
Yang kedua jelas, Ibu, yang disimpan saja belum tentu dinikmati. Iya tidak? Belum tentu dinikmati, hanya tercatat di buku rekening. Kita juga bisa kalau cuma nyatat begitu saja. Yang kedua ini, itu di dunia saja sudah dia nikmati. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang memberi, orang yang diberi itu pasti bahagia. Orang yang memberinya pasti lebih bahagia. Itu di dunia dia sudah menikmatinya. 800 juta itu dia bagikan di jalan Allah ke beberapa pos. Dia bagikan, dia sebarkan. Ketika proses itu dia memberi, dia tangannya di atas, melihat kebahagiaan orang-orang yang dia bantu. Oh, dia lebih bahagia lagi tuh, Bu. Sudah menjadi kenikmatan yang tidak bisa diganti, ditukar dengan apapun. Ini baru di dunia. Kalau dia ikhlas karena Allah, maka di akhirat nanti akan jauh lebih nikmat dia rasakan hasil dari infak sedekahnya itu. Tapi yang disimpan belum tentu 5 tahun lagi dinikmati itu, Bu. Bisa jadi keburu mati. Ayo, pengen yang mana, Bu? Ya, hidup itu pilihan. Ustadz mah enak ngomongnya, cuma ngomong aja. Omong-omong. Ya, Ustadz itu kan kerjaannya memang ngomong, Ibu. Mengingatkan, mengajak, mencegah. Kan begitu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan kita diberi taufik kalau suatu saat punya duit segitu tuh begitu modelnya. Dan sekarang mah nggak ada gitu ya. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kan begitu. Nah, ini barangkali di antara ibu-ibu ada yang begitu. Nah, itu jalannya dikasih tahu. Dan yang disimpan mah belum tentu dinikmati, Ibu. Ya. Di dunia saja belum tentu dinikmati. Coba yang dikeluarkan dititipkan kepada Allah. Oh, pasti dipanen itu. Kalau yang ibu titipkan di bank, belum tentu dipanen di akhirat. Di dunia saja tidak bikin bahagia kok. Enggak. Apa tiap hari ibu bukain rekening itu murojaah. Buka, ya. Oh, 1 miliar. Baru senyum-senyum bahagia. Enggak ada ceritanya begitu. Ngapain juga murojaah buku rekening. Ya. Tapi tadi yang diinfakkan di jalan Allah, oh itu sudah jadi kebahagiaan. Kebahagiaan. Masya Allah. Lihat anak yatim yang disantuni bahagia. Lihat kebahagiaan orang yang sedang renovasi masjid gak selesai-selesai, kita sumbang jadi selesai. Bahagia lagi. Itu di dunia saja sudah melahirkan kebahagiaan. Bagaimana nanti di akhirat jika dia ikhlas karena Allah. Tapi tadi yang disimpan, oh belum tentu. Belum tentu, Ibu. Dan rugi kan orang itu punya sesuatu yang membahagiakan, tapi tidak bikin kita bahagia. Rugi enggak? Rugi. Barakallahu fiik. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dijelaskan di sini tentang ayat 273 dari surat Al-Baqarah ini. Yakni kaum muhajirin yang melakukan perjalanan untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Jadi ayat ini berbicara tentang kaum muhajirin. Muhajirin itu siapa? Muhajirin itu siapa, Ibu? Orang-orang yang berhijrah. Para sahabat Nabi yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kaum muhajirin yang melakukan perjalanan untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka menempati Madinah, sedangkan mereka tidak mendapatkan sarana yang dapat mencukupi kebutuhan mereka. Tidak juga mereka dapat melakukan perjalanan demi untuk mencari kebutuhan hidup.
Ini di kota asing, di negeri asing, tentu ada adaptasi yang harus mereka lakukan. Orang Mekah rata-rata ahli dagang. Orang Madinah rata-rata ahli tani, ahli kebun. Berbeda kebiasaan mereka. Dalam kondisi seperti ini, orang yang tidak tahu akan menyangka bahwa mereka ini orang-orang kaya. Karena terbukti mampu menjaga diri dalam pakaian, dalam keadaan mereka, ucapan mereka, dan mereka tidak pernah mendesak dalam meminta. Tetapi orang-orang yang benar-benar memperhatikan mereka pasti akan mengetahui hakikat mereka ini orang-orang yang sedang susah. Mereka meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, jabatannya, meninggalkan pekerjaan dan penghasilannya di Mekah. Datang mungkin ke Madinah lillahi ta'ala, berhijrah karena Allah, kemudian untuk Rasulnya, tanpa membawa apapun. Hartanya mereka tinggalkan, keluarganya mereka tinggalkan, penghasilannya mereka tinggalkan, jual belinya mereka tinggalkan. Tapi di Madinah mereka menjaga iffah. Begitu Bu, hasil didikan Nabi itu kayak gitu modelnya. Orang-orang yang betul-betul menjaga iffahnya. Sulit mereka itu sebetulnya. Susah mereka itu, tidak punya apa-apa. Tapi mereka menjaga iffah. Pun demikian, sahabat Ansar juga hasil didikan Nabi, mereka tidak mau mendiamkan saudaranya dari kaum muhajirin kesusahan begitu saja. Maka dipersaudarakan oleh Nabi. Kemudian satu dengan yang lainnya, yang Ansornya begitu dermawan, yang muhajirinnya begitu menjaga iffahnya. Luar biasa. Makanya orang-orang Ansor yang punya kebun silahkan bagi 2 kebun. Ya, buat saya separuh, buat kamu separuh. Saya punya tuh beberapa istri. Begitu ya. Akan saya ceraikan sebagiannya supaya menjadi istrimu. Masya Allah Ibu. Itu persaudaraan yang sangat luar biasa. Tapi muhajirin juga tidak mau menjadi beban bagi Ansar. Abdurrahman bin Auf itu malah minta petunjuk di mana pasar, tunjukkan kepadaku pasar. Barakallahu fikum. Ya kalau kita ditawarin gitu Bu, ada besti Ibu misalkan nawarin itu, saya punya kebun 5 hektar. Sudahlah kita parohan, separuh buat kamu, separuh buat saya. Kira-kira diambil enggak Ibu? Diambil gak Ibu? Diambil. Aji mumpung kan begitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ayat ketiga. Di surat Al-Furqan ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan termasuk hamba-hamba Rabb yang Maha Pengasih, Ibadur Rahman. Ini sedang mengisahkan karakteristik Ibadur Rahman, di mana mereka itu adalah mulukul akhirah, raja-raja di kehidupan akhirat nanti. Di antara sifat mulia mereka, idza anfaqu lam yusrifu. Orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebih-lebihan. Walam yaqturu, dan tidak pula kikir. Tadi yang saya sampaikan, dia bisa menyimpan hartanya sekadar dengan kebutuhannya. Sisanya, kelebihannya, dia infakkan di jalan Allah. Artinya dia dermakan, tidak pelit. Walam yaqturu, tidak pula mereka ini kikir. Wa kana baina dzalika qawama, di antara keduanya secara wajar. Jadi
tidak israf, tidak berhambur-hambur, tanpa batasan, juga tidak pelit, tidak kikir. Qawam itu pertengahan. Barakallahu fiik. Dan Islam ini agama yang wasat. Selalu mengajarkan sikap tengah, pertengahan. Dan itulah indahnya Islam. Itulah puncak kebijaksanaan bagi hidup dan kehidupan manusia. Berlebih-lebihan tidak baik. Ya. Kikir juga apalagi. Qawam, tengah-tengah saja. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maksudnya apa di sini? Mereka tidak berlaku mubazir dalam berbelanja, yakni dengan membelanjakan melebihi kebutuhan. Ibu, kalau belanja seperlunya saja. Jangan sampai makanan itu berminggu-minggu di kulkas sampai akhirnya basi, sampai akhirnya dibuang. Buat apa? Saya. Gitu ya. Eman-eman kata orang Jawa. Ya seperlunya saja. Kecuali barang-barang yang memang bisa disimpan lama, yang berkemasan. Barakallahu fikum. Tapi yang barakallahu fikum sekali habis, harus cepat habis. Jangan berlebih-lebihan dalam berbelanja, melebihi kebutuhan kita. Tidak juga kikir kepada keluarga. Adakah yang kikir kepada keluarga? Banyak. Gitu ya. Makanan sudah basi, hayo disodorin saja. Ya itu sakit perut satu rumah. Malah tambah mahal biayanya. Semuanya diopname gara-gara keracunan makanan basi. Lebih ngenesnya lagi, kadang yang basi-basi itu disodorkan ke tamu. Ini sayang katanya sayur seminggu yang lalu di kulkas, dipanasin, disodorin ke tamu. Atau tamunya mencret. Ya. Kasihan. Jadi jangan berlebih-lebihan, jangan boros, jangan pula kikir, menahan hak atau tidak memenuhi kebutuhan mereka. Akan tetapi sebaik-baik sikap adalah pertengahan di antara keduanya. Tidak terlalu boros, tidak pula terlalu kikir. Yang sedang-sedang saja. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan al-iqtisad fil ma'isyati wal infaq. Sederhana, ekonomis dalam hidup dan juga di dalam memberi nafkah. Kemudian ayat terakhir yang disebutkan di muqaddimah dari bab ini adalah firman Allah di surat Az-Zariyat ayat 56-57. Ayat yang sering kita dengar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kata Abdullah bin Abbas, liya'buduni ay liyuwahhiduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mentauhidkan aku, mengesahkan aku, kata Allah, dalam peribadatan. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyutimun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Nih yang beneran Tuhan tuh begitu. Tidak butuh kepada rezeki dari para hambanya. Wa ma uridu ayyutimun. Aku juga tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah zat yang maha memberi rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang maha memberikan makan kepada para hambanya.
Jadi Tuhan itu Tuhan yang sebenarnya tidak butuh dikasih rezeki, tidak butuh dikasih makan. Justru Tuhanlah yang sebenarnya memberikan rezeki dan juga memberikan makan kepada para pengabdinya. Nah aneh kalau ada orang nyembah-nyembah ke sesembahan, yang sesembahannya itu harus dikasih makan, dikasih sesaji. Terus kalau dikasih sesaji, misalnya kepala hewan, ya, yang dikasihnya itu kepalanya saja, dagingnya nggak dikasih. Kalau dikasih kopi, kopinya kopi pahit, gitu kan Ibu? Pernah lihat sesaji Bu? Sesaji itu ada gula batu, nanti dikasih kelapa tua diiris kecil-kecil. Nanti ada juga bubur merah, bubur putih. Nanti ada juga degan, duegan. Nanti ada juga telur yang dibungkus pakai daun, dicongclokin, gitu ya. Nanti ada dupa buat kemenyan, parukuyan namanya. Ya, nanti ada lagi macam-macam lah gitu ya. Saya tidak ingat semuanya. Baik, rokok betul Bu. Ya, pengalaman kayak. Rokok gitu ya. Ada yang rokok biasa, ada yang rokok serutu. Yang orang kaya ya sesajinya rada mewah lah, gitu kan. Baru itu disajikan. Kok Tuhannya pengen ngerokok, Tuhannya pengen makan. Nanti ada sedekah bumi, itu disedekahi tuh berhalanya, disedekahi. Kok Tuhan dikasih makan, Tuhan dikasih rezeki? Ya bukan Tuhan berarti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya di sini Allah tegaskan, aku ciptakan jin dan manusia itu supaya mereka beribadah mengabdi kepadaku. Bukan supaya mereka ngasih rezeki kepadaku, ngasih makan kepadaku. Aku nggak butuh itu semua. Tapi aku perintahkan mereka supaya beribadah kepadaku. Dan itu pun bukan kebutuhanku. Itu sejatinya kebutuhan bagi manusia dan jin. Kenapa jin di sini disebut duluan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jin lebih dulu disebut daripada manusia. Kenapa? Karena jin lebih dulu diciptakan daripada manusia. Nabi Adam dengan iblis, siapa yang duluan diciptakan? Iblis. Karena minal jinni. Iblis itu dari bangsa jin. Makanya disebutkan duluan. Sebagian penjelasan mengatakan kenapa jin disebutkan lebih dulu, dalam rangka memperingatkan dengan peringatan keras kepada musyrikin Quraisy dan orang-orang musyrik secara umum, di mana kebiasaan mereka itu suka menggantungkan jiwa raga mereka kepada bangsa jin. Seolah-olah Allah katakan, hei manusia, jin yang kalian agung-agungkan, yang kalian suka sembah-sembah itu juga sama-sama makhluk seperti kalian, ciptaanku, yang juga wajib untuk beribadah kepadaku. Artinya apa? Ini peringatan bahwa jika mereka itu masih menggantungkan jiwa raganya kepada bangsa jin, mereka suka mengabdi, nyembah-nyembah kepada jin, sejatinya yang mereka sembah itu bukan Tuhan, tapi statusnya sama makhluk seperti kalian yang juga butuh kepada Allah. Nah, ini dalam rangka membantah orang-orang musyrik. Dan begitu Ibu, orang musyrik itu biasanya
sangat lekat dengan bangsa jin. Arwah, nenek moyang, apalah namanya begitu ya. Karuhun, gitu kan? Itu kan sejatinya bangsa jin. Itu kalau mereka kesurupan, katanya kesurupan sama roh karuhun mbah buyutnya. Ya itu kan setan dari bangsa jin, gitu ya. Gitu Ibu. Kadang ada orang kesurupan. Sopo kowe gitu ya. Siapa kamu? Aku iki loh gitu ya. Mbahmu gitu ya. Apa beneran mbahnya itu? Bukan, itu setan dari bangsa jin yang sedang memperdaya manusia. Mbah buyutnya sudah meninggal, karuhunnya nenek moyangnya sudah meninggal. Bagaimana bisa lagi balik ke alam dunia? Tidak bisa. Itu perbuatannya setan dari bangsa jin. Ya. Di pasar tiba-tiba ada orang kesurupan. Ya. Siapa kamu? Begitu ya. Ditanya. Saya ini penunggu pasar ini. Ya. Saya ini penguasa pasar ini. Itu kalau orang-orang jahil yang tidak terdidik oleh akidah yang lurus, percaya nggak Ibu? Percaya. Gelem opo kowe? Mau apa kamu sekarang? Aku gelem kepala sapi 2. Gitu ya. Saya pengen kepala sapi 2, sembelihkan. Nah, itu menyembelih untuk setan itu syirik. Itu keinginan setan itu menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Nauzubillah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, syahidnya di sini Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah kepadanya semata. Demikian pula Allah ciptakan bangsa jin. Dua-duanya disebut dengan jin dan manusia itu disebut mukallaf. Makhluk yang mukallaf atau disebut juga saqalain. Apa Bu? Saqalain. Kenapa disebut saqalain? Karena dia memikul saqal. Saqal itu beban berat. Maksudnya dua-duanya mukallaf, terbebani oleh syariat untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah hanya kepadanya semata. Beda dengan binatang. Binatang mukallaf bukan. Bukan. Jadi kalau ada kambing enggak sholat, ya enggak apa-apa. Namanya juga kambing, wedus gitu ya. Enggak apa-apa enggak sholat. Yang masalah itu kalau manusia tidak sholat karena dia mukallaf. Allah sudah kasih dia akal, sudah kasih dia fitrah. Kalau binatang tidak dikasih akal. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tidak hanya diciptakan, Allah juga memberi mereka rezeki, ya, berupa makanan, minuman dan semua yang menjadi fasilitas yang bisa menjadikan manusia itu mampu mewujudkan ubudiyahnya kepada Allah. Ya kan? Semua fasilitas untuk kita ibadah itu sudah dikasih sama Allah. Kita dikasih umur, kita dikasih sehat, kita dikasih oksigen, kita dikasih kecerdasan akal untuk kemudian barakallahu fikum, ya, kita menjalankan hidup dan kehidupan di alam dunia ini. Kita juga dikasih kemampuan untuk berkembang biak, meneruskan keturunan, ya, meneruskan kelanjutan dari keberlangsungan kehidupan manusia sampai batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ini semuanya menjadi fasilitas. Lebih dari itu, yang menjadi inti fasilitas adalah
diturunkannya nabi dan rasul. Diturunkan wahyu kepada mereka untuk disampaikan kepada umat manusia, sehingga manusia dan jin mendapatkan bimbingan dan panduan bagaimana menegakkan ubudiyah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Semua fasilitas itu sudah diberikan, tinggal kita mau menggunakannya atau tidak. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah 4 ayat ini sudah selesai kita bahas. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pembahasan hadisnya. Ini kita bahas di pertemuan yang akan datang saja. Insyaallah taala biidznillah taala. Barakallahu fikum.